Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa la umri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat dan karunia-Nya. Nikmat terkhusus yaitu nikmat di atas iman dan Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kita taufik dan hidayahnya, sehingga sampai pada saatnya nanti kita mati dalam keadaan dirahmati, terlebih juga dalam keadaan di atas ketaatan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita alamatkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejaknya hingga akhir zaman. Kaum muslimin yang berbahagia, kita lanjutkan pelajaran kita mengambil faidah dari ayat-ayat Al-Quran, mengambil hikmah dari Juz Ammah, yang mana pelajaran sebelumnya kita telah mempelajari, telah mengambil sebuah pelajaran yang penting, pelajaran yang bagus dari surat Al-Ikhlas. Bagaimana kita diminta oleh Allah SWT untuk meyakini bahwa tiada Tuhan yang paling berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib meyakini bahwa yang paling berhak untuk kita mintai pertolongan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surat Al-Fatihah yang setiap hari kita baca dalam salat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Kaum muslimin yang berbahagia, kita lanjutkan pelajaran kita, pengganti pengajian dari malam Kamis, yakni setiap minggu terakhir membahas tentang faidah dari ayat-ayat Al-Quran, faidah dari surat-surat yang terkandung dalam Juz Ammah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membaca dan mempelajari serta mengambil faidah dari surat Al-Lahab atau surat Al-Masad yang kita kenal dengan Tabbat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa mara'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum mim masad. Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan sesungguhnya dia akan binasa. Tidaklah bermanfaat, tidaklah berfaedah kepadanya harta benda dan apa yang ia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, yang di lehernya ada tali dari sabut. Kaum muslimin yang berbahagia, berkaitan dengan ayat ini, ya, suatu yang sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar ke lembah Bata, lalu menaiki bukit yang ada pada lembah tersebut, dan beliau sallallahu alaihi wasallam berseru, "Awas, ada musuh pagi hari ini." Maka seketika itu orang-orang Quraisy berkumpul dan mendekati beliau. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Bagaimanakah pendapat kalian jika aku sampaikan kepada berita
kabar bahwa musuh akan datang menyerang, ya, menyerang kalian di pagi atau petang hari. Apakah kalian akan percaya padaku? Demikian kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menjawab, ya. Nabi Muhammad kemudian bersabda lagi, maka sesungguhnya aku memperingatkan kepada kalian akan datang azab yang keras. Ya. Jadi suatu hari Rasulullah SAW di lembah Batta, ya, menyeru, ya, dan berbicara, awas ada musuh di pagi hari ini. Kemudian orang-orang Quraisy berkumpul mendekati beliau. Kemudian beliau pun menyeru kembali, ya, bagaimanakah pendapat kalian jika aku sampaikan berita kepada kalian bahwa musuh akan datang pagi maupun petang hari? Apakah kalian percaya kepadaku? Ya. Kemudian orang Quraisy menjawab, ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, maka sesungguhnya aku memperingatkan kalian, ya, akan datang azab yang pedih. Kita ketahui, ya, kaum muslimin yang berbahagia, Rasulullah terkenal dengan kejujurannya. Rasulullah disebabkan terkenal dengan kejujurannya, maka beliau dijuluki Al-Amin. Sehingga ketika Rasulullah mengatakan, apakah kalian akan percaya kepadaku? Maka orang Quraisy menjawab, ya. Nah, setelah Rasulullah memberi kabar tentang akan datangnya, ya, azab yang keras di hadapan kaum Quraisy, maka seketika itu paman beliau, ya, Abu Lahab, celaka kamu, ya, karena inilah, ya, dengan sebab inilah engkau mengumpulkan kami wahai Muhammad, ya. Jadi dengan penuh emosi, ya, Abu Lahab datang, ya, hanya karena inilah, ya, engkau mengumpulkan kami. Maka Allah SWT menurunkan wahyu, ya, tabbat yada abi lahabi watab, celakalah, binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan sesungguhnya dia akan binasa. Jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT, celaan yang diberikan oleh Abu Lahab kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam langsung dibalas dengan datangnya wahyu yang berbunyi tabbat yada abi lahabi watab. Kemudian dalam riwayat lain dijelaskan, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kabar akan datang azab di hadapan kaum Quraisy, sambil menepiskan tangannya, Abu Lahab berkata, celakalah kamu, ya, karena inikah engkau mengumpulkan kami? Maka Allah SWT menurunkan surat tabbat yada abi lahabi watab, celakalah, ya, binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan sesungguhnya dia akan binasa. Ya. Ada satu hal yang penting, yang pertama bahwa ayat ini, ya, menunjukkan bahwa kutukan terhadap Abu Lahab, ya, karena beliau Rasulullah SAW ketika menyeru memberi kabar akan datangnya azab, ya, Abu Lahab mengganggu Rasulullah, mencela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ayat ini juga menunjukkan pemberitaan tentang sifat Abu Lahab yang memusuhi dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal beliau Rasulullah kedudukannya dengan Abu Lahab adalah keponakan dan paman. Tapi karena begitu bencinya Abu Lahab kepada Rasulullah, dan dalam kondisi ini, ya, Abu Lahab menentang, sementara kaum Quraisy yang lain meyakini tentang kabar yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nama asli Abu Lahab adalah Abdul Uzza ibnu Abdul Muttalib, dan nama julukannya adalah, atau nama kuliahnya adalah Abu Utaibah. Ya. Jadi yang Abdul Uzza adalah
hambanya Uzza, hambanya berhala. Ya. Hambanya berhala. Berbeda dengan Islam adalah ada namanya sangat bagus, Abdullah. Ya, hambanya Allah. Tapi Abu Lahab ini ya nama aslinya adalah Abdul Uzza ibnu Abdul Muttalib. Ya. Abdul Uzza yang artinya adalah hamba berhala Uzza. Sementara kita tahu bahwa berhala yang sangat terkenal ketika itu adalah Lata, Uzza, Manat, dan Hubal. Nah, Abu Lahab ini memiliki nama Abdul Uzza, hambanya Uzza, hambanya berhala yang namanya Uzza. Ya. Dijuluki Abu Lahab karena Abu Lahab memiliki wajah yang cerah, wajah yang berseri-seri, terkenal dengan ketampanannya, kaya sekaligus ya memiliki wajah yang cerah sehingga apa? Wajahnya menyala-nyala sehingga dijuluki Abu Lahab. Ya. Ayat ini juga menentangkan bahwa Abu Lahab adalah orang yang banyak menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sangat membenci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bahas satu persatu kandungan ayat dari surat Al-Lahab atau yang kita kenal dengan Tabbat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Tidaklah berfaedah kepadanya harta dan apa yang ia usahakan. Yang dimaksud ia usahakan adalah anak-anak Abu Lahab. Ya. Telah diriwayatkan ya, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa ketika Rasulullah SAW menyeru kaumnya kepada iman, yakni kaum Quraisy, Abu Lahab berkata, jika apa yang dikatakan oleh keponakanku benar, ya bahwa Nabi Muhammad SAW adalah keponakan Abu Lahab. Sebagaimana juga Abu Sufyan, ya, yang juga memusuhi Rasulullah. Salah satunya adalah dibantu oleh istri Abu Sufyan. Padahal ya istri Abu Sufyan adalah bibinya Rasulullah SAW, juga membenci Rasulullah dalam dakwahnya. Ya, kata Abu Lahab, jika apa yang dikatakan oleh keponakanku ini benar, maka sesungguhnya aku akan menebus diriku kelak di hari kiamat dengan harta dan anak-anakku. Makanya tadi dijelaskan, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ya, tidak akan bermanfaat, tidak akan berfaedah ya kepadanya harta benda dan apa ia usahakan. Maksudnya adalah bahwa Abu Lahab ini sesumbar. Abu Lahab ini sesumbar bahwa seandainya yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW benar, maka dia akan menebus dirinya dengan harta dan anak-anaknya. Padahal dalam ayat lain dijelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Hari di mana tidak bermanfaat lagi malun wala banun, harta dan anak-anak, illa man atallah biqalbin salim, kecuali siapa yang datang kepada Allah dengan qalbun salim, hati yang bersih, hati yang lurus, hati yang bersih dari amalan-amal kesyirikan, hati yang tunduk kepada Allah SWT dengan penuh ketundukan. Semuanya tidak bermanfaat lagi harta dan anak-anak. Harta yang dia bangga-banggakan ketika di dunia, anak-anak yang menjadi kebanggaannya di dunia, semuanya tidak bermanfaat kecuali orang yang datang kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang lurus, hati yang selamat, hati yang dengan ketundukan, hati yang dengan ya penuh dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan tauhid yang benar. Ya. Bagaimana harta itu bisa bermanfaat? Bagaimana anak-anak itu bisa bermanfaat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amalu illa thalas." Ya.
Al-ilmu yuntafa'u bih. Ya. Shadaqatun jariyah. Ya. Al-waladus salih yad'ulah. Ya. Jika telah mati anak Adam, terputuslah amalnya. Yang qata'a amali. Terputuslah amalnya. Yang qata'a amalu. Illa thalas. Kecuali 3. Ya. Shadaqatun jariyah. Shadaqah jariyah. Bisa dengan harta. Ya. Dengan barang. Kita sedekahkan buku-buku di masjid. Ya. Infak kita untuk orang-orang yang membutuhkan. Al-ilmu yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Nah, ilmu yang bermanfaat diantaranya adalah tumbuhnya rasa takut kepada Allah SWT. Ilmu yang bermanfaat diantaranya adalah mampu menunjuki orang-orang kepada kebaikan. Mampu menunjuki orang-orang kepada jalan kebenaran, jalan Islam, terlebih kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-waladus salih yad'ulah, anak yang saleh yang senantiasa akan mendoakan kedua orang tuanya. Jadi bagaimana harta itu bermanfaat? Harta ketika diinfakkan di jalan Allah. Karena harta adalah titipan dari Allah SWT. Anak yang bermanfaat adalah anak yang saleh, anak yang mendoakan kedua orang tuanya. Kita lanjut pada Al-Hab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ya, binasalah kedua tangan Abu Lahab. Dan sesungguhnya dia tidak akan binasa, tidak bermanfaat, tidak berfaedah, ya, harta bendanya dan apa yang ia usahakan. Saya selana rang dzatal lahab, kelak dia akan masuk ke dalam api neraka yang bergejolak. Ya, yang dimaksud adalah api yang menyala-nyala, api yang berbunga-bunga, api yang berkobar-kobar dengan hebatnya dan sangat membakar. Wa mar'atuhu hammalatal hatab. Begitu juga, ya, dan begitu juga istrinya pembawa kayu bakar. Ya, bahwa Abu Lahab bersama istrinya masuk neraka. Dan sementara istrinya adalah orang yang membawakan kayu bakar. Agar apa? Api yang membakar Abu Lahab tambah berkobar, tambah menyala, ya, tambah membakar Abu Lahab, yakni suaminya. Ya, jadi ini, ya, bahayanya, ya, suami istri yang menentang Allah Subhanahu wa taala, suami istri yang bekerja sama melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan." Dan bertolong-menolonglah dalam kebaikan dan takwa. Dan janganlah kalian tolong-menolong dalam dosa, ya, ismi wal udwan, ya, keburukan, pengingkaran, kemaksiatan. Jadi di sini pelajaran besar adalah jamaah sekalian yang dirahmati Allah Taala, hendaklah suami istri saling tolong menolong dalam kebaikan. Ya, suami, istri, semuanya satu keluarga bekerja sama dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti Abu Lahab dan istrinya namanya Ummu Jamil, ya, wa mar'atuhu hammalatal hatab, dan begitu juga istrinya sebagai pembawa kayu bakar. Suami istri masuk neraka sementara istrinya pembawa kayu bakar untuk membakar suaminya. Naudzubillah. Ya. Ummu Jamil istri Abu Lahab adalah dari kalangan Quraisy yang termasuk kaum terhormat ketika itu. Anaknya pemimpin kaum Quraisy. Ya. Nama asli dari istri Abu Lahab adalah Arwah binti Harb ibnu Umayyah, yang diberi julukan Ummu Jamil. Ya, saudaranya dari saudara perempuan dari Abu Sufyan. Sebagaimana juga Abu Sufyan ketika itu, ya, beliau dan istrinya juga memusuhi Rasulullah SAW. Akan tapi, ya, Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil mati dalam keadaan kafir. Sementara Abu Sufyan ketika 8 Hijriah, ya, peristiwa Fathul Mekah, beliau radhiyallahu anhu masuk Islam. Ya.
Abu Sufyan masuk Islam ketika Fathul Mekah. Sementara ya Ummu Jamil ini adik beliau, adik Abu Sufyan ya bersama suaminya masuk neraka. Maka hati-hati. Pentingnya ya keluarga saling bahu-membahu, saling membantu dalam ketaatan. Sebagaimana firman Allah, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan." Ya, tolong-menolong dalam kebaikan. Ya, suami, istri, anak dan sebagainya, sehingga apa? Satu keluarga masuk surga. Insya Allah. Mudah-mudahan kita juga seperti itu. Bersama anak, istri, satu keluarga, bisa jadi dengan tetangga kita masuk surga bersama-sama. Ini adalah sesuatu yang kita cita-citakan. Ya, tentunya kita sepakat bahwa cita-cita kita agar nanti di akhirat kita digolongkan sebagai penghuni surga. Hammalatul hatab fi jidha hablum mim masad. Pembawa kayu bakar yang di lehernya ada tali dari sabut. Ya. Jadi istrinya Abu Lahab ini memberi kayu bakar. Kemudian kayu bakar itu akan dipakai untuk membakar suaminya. Yang mana Ummu Jamil ini, istri Abu Lahab ini, ya, di kalungnya terdapat ya tali dari sabut. Nah, kenapa bisa demikian? Kita simak ya. Yaitu Ummu Jamil, istri Abu Lahab, ya, melemparkan kayunya kepada suaminya. Sementara ketika itu suaminya sedang dibakar di dalam api yang menyala-nyala, sedang dibakar dengan api yang menyambar-nyambar. Kemudian sementara itu istrinya malah melempari suaminya dengan kayu bakar. Agar apa? Apinya tambah menyala, apinya tambah berkobar. Ya. Memang ya, istrinya diciptakan ya untuk disediakan membantu mengadab suaminya. Ya. Begitu, akan tapi sebaliknya, istri yang saleh, istri yang ketika di dunia mentaati suaminya, bersama-sama membantu suaminya dalam ketaatan, maka istrinya di dunia akan menjadi istrinya juga di surga. Ya. Jadi sekali lagi, istri yang saleh, istri yang membantu ketaatan suaminya, membantu suaminya agar lebih taat lagi beribadah kepada Allah, maka dia menjadi istri dunia akhirat. Makanya sangat ditekankan ya, cinta kita adalah cinta sampai di surga. Jangan sampai cintanya hanya sekedar di dunia, cintaku padamu sampai mati. Tidak, cinta padamu sampai di surga. Ya, salah kalau ada orang mengatakan cintaku padamu sampai mati. Jangan. Tapi teruskan cintaku padamu sampai di surga. Ini adalah cita-cita yang mulia. Ya, dunia dan akhirat bersatu, berkumpul bersama anak-anaknya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi pada dasarnya memang surga itu bidadarinya diciptakan dari dua jenis. Yang pertama, bidadari yang langsung diciptakan di surga oleh Allah Taala ketika itu, dan bidadari yang asalnya dari wanita-wanita saleh yang menjadi istrinya para suami yang saleh di dunia, kemudian di surga bertemu kembali menemani suaminya di surga, menjadi ratunya bidadari di surga bagi suaminya. Berbeda dengan Abu Lahab, suami istri masuk neraka, dan parahnya lagi istrinya itu diciptakan oleh Allah menjadi ya istri yang menambah panasnya api neraka, menjadi istri yang membawa kayu bakar. Kemudian apa? Kayu tersebut dilempar kepada suaminya agar nyala apinya bertambah besar. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Fi jidha hablum mim masad, yang di lehernya ada tali sabut. Ya. Dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir menurut Mujahid dan Urwah, yang dimaksud adalah berupa api neraka. Adapun dari Mujahid, Ikrimah dan Al-Hasan, Qatadah, As-Sauri dan As-Sadi sehubungan dengan firman-Nya, ya, pembawa kayu bakar, bahwa istri Abu Lahab gemar berjalan
menghamburkan fitnah terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah dipilih oleh Ibnu Jarir. Ya. Kenapa? Ya, istri Abu Lahab Ummu Jamil membawa kayu bakar karena di dunia gemar memfitnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengumbar fitnah kepada Rasulullah SAW di hadapan kaum Quraisy, sehingga di neraka disiksa membawa kayu bakar yang sementara kayu bakar tersebut dijadikan bahan bakar api neraka yang ketika dilempar kepada suaminya apinya bertambah besar nyalanya, kemudian berkobar menambah panasnya siksa terhadap suaminya yakni Abu Lahab. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Istri Abu Lahab meletakkan ranting-ranting berduri di jalan yang dilalui oleh Rasulullah. Luar biasa. Bagaimana permusuhannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kebenciannya istri Abu Lahab ini kepada Rasulullah sampai meletakkan ranting-ranting berduri sepanjang jalan yang biasa dilalui oleh Rasulullah. Betapa bencinya Ummu Jamil ini kepada Rasulullah, kepada dakwah Rasulullah. Maka pantaslah ketika di akhirat di neraka dia membawa kayu bakar. Kemudian kayu bakar tersebut dipakai untuk membakar suaminya. Dia sendiri yang melemparkan kepada suaminya sehingga apinya bertambah besar. Juga sebab karena ketika di dunia ya suka memfitnah Rasulullah, suka mengumbar hasutan kepada Rasulullah dalam berdakwah. Pentingnya menjaga lisan, berhati-hati terhadap lisan kita. Ya, dan memang di antara sebab terbanyak orang masuk neraka adalah lisan yang tidak dijaga, dari memfitnah, dari mengadu domba dan sebagainya. Ya. Hati-hati kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT. Dan bahayanya juga di antara bahaya lisan yang lainnya adalah muflis, seorang menjadi bangkrut di akhirat. Orang yang merasa dirinya banyak beramal di dunia. Orang yang di dunia ketika itu merasa banyak kebaikannya, akan tapi ketika ditimbang dia tidak memiliki sedikit pun amal. Naudzubillah. Karena apa? Lisan yang tidak bisa dijaga. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Sa'id ibnu Musayyib mengatakan bahwa dahulu istri Abu Lahab mempunyai sebuah kalung mewah yang harganya mahal. Lalu dia mengatakan, sesungguhnya aku akan membelanjakan kalung ini ya untuk membiayai musuh-musuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi betapa bencinya ya Ummu Jamil ini kepada dakwah Rasulullah sampai mengatakan aku akan membelanjakan ya hartaku ini untuk membiayai orang yang memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah menghukumnya di api neraka dengan tali dari api neraka yang dikalungkan di lehernya, yang bahannya dari sabut. Naudzubillah. Adapun Urwah bin Zubair mengatakan bahwa al-masad artinya rantai yang panjangnya 70 hasta, rantai dari neraka. Naudzubillah. Telah diriwayatkan dari As-Sauri bahwasanya makna yang dimaksud adalah kalung api yang panjangnya 70 hasta. Disebabkan adalah sesumbar dari Ummu Jamil yang akan membiayai dengan kalung yang harganya mahal itu untuk orang-orang yang memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Taala, ya, pada suatu hari, ya, Asma binti Abu Bakar mengisahkan bahwa ketika turun, ya, firman Allah yang artinya binasalah kedua tangan Abu Lahab, ya, ketika itu datanglah wanita yang bermata juling yaitu Ummu Jamil sambil sumpah serapah, sambil marah-marah, ya, sedangkan tangannya memegang batu, kemudian mengucapkan kata-kata dengan syair, dia telah mencela agama nenek moyang kami, agamanya kutolak dan perintahnya kutentang, dengan marah-marah. Ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam duduk di masjid ditemani oleh Abu Bakar. Ketika sahabat Abu Bakar melihat Ummu Jamil, beliau berkata kepada
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, Ummu Jamil datang, ya, dan aku mengkhawatirkan keselamatanmu wahai Rasulullah apabila dia melihatmu. Kemudian Rasulullah bersabda, dia tidak akan melihatku. Nah, inilah mujizat Rasulullah, ya, dijadikan oleh Allah SWT, tidak kelihatan oleh musuh-musuh beliau, ya. Ketika Ummu Jamil berteriak-teriak, ya, sumpah serapah, memaki-maki Rasulullah, ya, sementara Rasulullah berada di samping Abu Bakar, akan tapi Allah jadikan Rasulullah SAW tidak kelihatan, tidak terlihat oleh Ummu Jamil, ya, tidak terlihat oleh Ummu Jamil. Nabi Muhammad SAW membaca sebuah ayat sebagai perlindungan untuk dirinya, sebagaimana disebutkan dalam ayat A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Ya, dan apabila kamu membaca Al-Qur'an, niscaya kami akan adakan antara kamu dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat suatu dinding yang tertutup. Ya. Jadi ketika itu Rasulullah dijadikan tidak terlihat oleh Ummu Jamil, sedangkan Ummu Jamil sedang teriak-teriak, sedang marah-marah menyumpahi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang, ya, ada di antara ayat-ayat Al-Quran yang memang bisa kita jadikan untuk perlindungan, dan kita kenal namanya Al-Mu'awwidatain, ayat-ayat perlindungan. Di antaranya adalah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Kita bisa baca setiap ba'da salat rawatib, atau baca ketika pagi dan petang. Ini adalah di antara ayat-ayat yang dijadikan untuk zikir, ayat-ayat untuk perlindungan, atau sebelum tidur kita membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT, maka Ummu Jamil datang berdiri di hadapan Abu Bakar tanpa melihat Rasulullah SAW, karena memang Rasulullah dijadikan tidak terlihat oleh Ummu Jamil. Hai Abu Bakar, sesungguhnya aku mendapat berita bahwa temanmu mengejekku. Abu Bakar menjawab, tidak, demi Tuhan penguasa Ka'bah ini, dia tidak mengejekmu. Maka Ummu Jamil pergi seraya mengatakan, orang-orang Quraisy telah mengetahui bahwa sesungguhnya aku adalah anak perempuan dari pemimpin mereka. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, di antara faedah besar dari Allah ini adalah Allah telah menetapkan bahwa Abu Lahab, ya, dan Abu Lahab membatalkan tipu daya yang ia perbuat kepada Rasulullah bersama istrinya. Dia membantu mengusir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, ya, pelajaran diantaranya adalah hubungan keluarga dapat bermanfaat jika dibangun atas keimanan. Ya, padahal, ya, Nabi Muhammad SAW adalah keponakan dari Abu Lahab. Padahal hubungan keluarga bisa bermanfaat ketika hubungan tersebut dibangun di atas keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Faedah berikutnya, ya, anak adalah hasil usaha orang tua. Wa allaisal insana illa mimman syaa. Anak-anak adalah hasil usaha orang tua. Ketika orang tua mampu mendidik menjadi anak-anak yang saleh, maka kebaikan yang dilakukan oleh seorang anak, maka orang tuanya pun bisa menikmati amal saleh yang dilakukan oleh anak-anaknya tanpa mengurangi pahala dari anak-anaknya. Wa allaisal insana illa mimman syaa. Bahkan dalam hadis yang artinya sesungguhnya anak adalah hasil jerih payah orang tua. Penting bagi orang tua untuk mendidik anak-anaknya menjadi anak yang saleh. Ya. Karena apa? Anak adalah hasil dari kedua orang tuanya. Sebagaimana hadis telah disampaikan di awal. Ya, idza matabnu adama in qata'a amalu illa salas. Ya, jika telah mati anak Adam, maka terputuslah amalnya kecuali 3. Ya. Shadaqatun jariyah, al-ilmu yuntafa'u bih, waladun saleh yad'ulah. Anak yang saleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Makanya, ya,
Jangan sampai kita memiliki anak-anak tapi tidak kita didik dengan didikan yang baik. Padahal anak yang soleh itu bermanfaat bagi kita. Di alam kubur kita bisa tetap mendapatkan pahala, kucuran pahala, ya sementara kita sudah tidak bisa beramal lagi. Kecuali doa-doa dari anak-anak saleh kita. Amal saleh yang dilakukan oleh anak-anak kita, itu pahalanya sampai kepada kita. Sekalipun kita sudah berada di alam barzah. Tanpa mengurangi pahala dari anak-anak kita. Mari kita sebagai orang tua terus berusaha untuk mendidik anak kita dengan didikan yang baik. Sehingga apa? Bisa bermanfaat bagi kita. Ya, bisa bermanfaat bagi kita. Pelajaran berikutnya, ya, tidak bermanfaat harta dan keturunan bagi orang yang tidak beriman. Ya, namun sebenarnya harta dan keturunan dapat bermanfaat jika seorang itu beriman. Ya. Jadi mari kita, usaha kita, harta kita tidak menjadikan kita lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang kita miliki, ya, juga jangan sampai kita lupa dari mendidiknya dengan didikan yang baik. Kenalkan anak kita dengan ilmu agama. Ajari anak kita dengan Al-Quran. Jangan sampai kita memiliki anak tidak sampai bisa membaca Al-Quran. Kita harus khawatir ketika kita memiliki anak yang belum bisa membaca Al-Quran. Kita harus khawatir memiliki anak yang tidak sholat. Jangan sampai kita khawatir bagaimana masa depan anak kita. Apakah nanti anak kita sukses atau tidak. Jangan sampai khawatir itu juga, ya, kekhawatiran kita harus juga kita miliki terhadap kehidupan agama anak kita. Jangan sampai kita tidak memiliki kekhawatiran anak kita tidak bisa membaca Al-Quran, kita tenang. Anak kita tidak bisa beribadah, kita tenang. Jangan sampai. Ya. Mari kita didik anak kita dengan didikan agama yang benar. Kaum muslim yang dirahmati Allah SWT, faedah berikutnya adalah bahayanya saling tolong-menolong dalam maksiat. Bahayanya saling tolong-menolong dalam hal kemungkaran. Sebagaimana dikisahkan tadi, Ummu Jamil membantu suaminya dalam rangka memusuhi agama Allah. Ummu Jamil membantu suaminya dalam rangka menghalang-halangi dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah kepada al-haq, yakni Islam. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Taala, sehingga apa? Cita-cita kita bersama keluarga kita, anak-anak kita bergandengan tangan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Saling tolong-menolong, saling bantu-membantu, saling bahu-membahu, bekerja keras agar apa? Kerja keras kita berbuah manis, berbuah balasan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai balasan yang paling indah, yakni surga. Ya, bersama-sama keluarga berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Falyatanafasil mutanafisun, berlomba-lomba bersama dengan keluarga, anak istri dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah kehendaki kita sebagai orang yang beriman, Allah kehendaki kita bersama keluarga kita, orang-orang tercinta, sebagai penghuni jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.